sempat juga saya saat bertanding, ya itu tahun 99 itu tulang hidung saya patah. Pelatih saya yang bilang, waduh, bengkok Chris. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, wah sekarang di samping saya sudah ada petinju legendaris Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Chris John. Oke, Chris, saya selalu bilang kepada anak-anak muda dan kepada semua orang pada umumnya sih, saya bilang hidup itu tuh bagikan kita masuk ke ring tinju. Berarti kita harus sudah siap bakal ditonjok, siap bakal sakit, dan jatuh mungkin, tapi kita nggak akan pernah dinyatakan kalah asalkan begitu kita tergeletak, jatuh, terus bisa bangun sebelum wasit bilang ngitung 10 detik gitu kan. Atau benar-benar nggak sadar. Iya. Nah makanya mumpung ada petinju juara dunia nih, jadi saya pengen tanya langsung. Biasanya ketika terpukul, sakit, jatuh, itu apa sih yang ada di pikiran seorang Chris John sehingga mau dan bisa bangkit lagi sebelum 10 detik? Pastinya bagaimana untuk membalas pukulan. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi pastinya ya kita sudah mempersiapkan diri pastinya ya sebelum pertandingan kita mempelajari gerakan kelebihan kekurangan lawan tentunya itu yang akan kita pelajari dulu. Kita akan melatihnya juga ya bagaimana untuk mengantisipasi kelebihan itu gitu. Dan tetap kita jadi tetap mengoreksi juga ya apa sih kelemahan kita gitu ya. Sampai nanti kita juga dipelajari kan sama lawan kita itu. Itu semua memang tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Iya, tinggal begitu di atas ring kadang keadaan bisa berubah. Oh ya? Iya, kadang nggak sesuai dengan strategi awal. Siapa yang tahu nanti dia mau pakai cara apa? Mereka juga punya strategi kan. Kadang kita harus punya ya backup cadangan atau memang kemampuan yang memang kita punya sendiri yang akan kita keluarkan sewaktu-waktu kalau rencana itu gagal. Gitu. Tapi apa yang biasanya dipikirkan? Pernah nggak sih kayak terpukul sampai sakit banget dan sampai jatuh gitu? Pernah. Jadi ini ada satu kejadian. Waktu itu tahun 99 saya ingat waktu itu ada kejuaraan nasional. Ya, waktu itu saya harus berhadapan dengan petinju yang lebih senior dari saya, kemampuannya lebih bagus dari saya, pukulannya juga lebih keras dari saya. Iya. Dan lebih besar juga ya? Besar enggak, karena kita kalau dalam olahraga tinju pasti kita satu hari sebelum pertandingan kita timbang dan harus sesuai dengan kategori kelas saat itu. Waktu itu saya kelas bulu, ya, bulu 57 kg, berarti bukan karena bulu terus jadi kelasnya. Ya itu sebutan saja ya. Betul. Itu ada kategori berat. Nah itu di kelas itu ya itu saya harus menghadapi petinju lebih kalau secara hitungan dari kertas ya saya di bawah underdog kalau segala gitu kan ya. Cuma buat saya sendiri ya saya tidak menanggapi jadi perbandingan itu dengan negatif, tapi dengan positif bahwa oke, saya di atas kertas saya jauh di bawah dia. Bagaimana saya harus memacu semangat saya bahwa ini tantangan saya dan harus saya hadapi untuk meraih apa yang saya cita-citakan dari awal itu juara dunia. Padahal itu kan baru juara nasional. Betul. Bagaimana bisa juara dunia kalau saya nggak melewatin itu? Itu di saat awal ya, tahun 99 ya. Itu waktu nasional. Jadi kalau di tinju ada nasional, Asia dan dunia. Nah tapi kan kalau dipukul, ditonjok itu kan pasti sakit ya. Tapi sebenarnya kerasa nggak sih sakitnya pada saat itu atau saking fokusnya sampai nggak kerasa baru begitu selesai baru mulai kerasa? Betul ya, karena saat bertanding kita nggak terlalu kerasa. Sempat juga saya saat bertanding, ya itu tahun 99 itu tulang hidung saya patah. Pelatih saya yang bilang, waduh, bengkok Chris. Tapi pada saat itu nggak kerasa karena mungkin adrenalin sedang naik ya, dan pikiran kita nggak fokus di situ, nggak fokus di rasa sakit itu gitu. Selesai baru aduh. Berarti kalau di hidup juga mungkin seperti itu ya. Jadi kita juga tidak perlu terlalu baperan atau melebih-lebihkan rasa kesakitan atau diterima aja. Dan saya pikir sih kalau emang sakit itu memang ada sempat saya juga baca bahwa
bila kita menahan rasa sakit sementara gitu kan, kita akan menikmati kesuksesan itu. Jadi kadang ya memang itu mungkin di sampingnya memang sejalannya dengan kesuksesan, ya mungkin kita harus ada rasa sakit itu ya. Betul, bagian dari proses ya. Dan ini yang bicara adalah juara dunia dari WBA ya, World Boxing Association, dan bukan hanya juara sekali aja nih, dari 52 pertandingan baru hanya 1 kali kalah. Yang lain menang semua dan berturut-turut. Menang dan draw 3 kali. Menang dan draw 3 kali. Wah, tapi setelah itu saya bisa menangkan lagi saya yang draw itu. Wah, luar biasa. Dari 52 pertandingan itu baru 1 kali kalah. Iya, 3 kali draw, 1 kali kalah. Yang lain menang semua. Wah. Puji Tuhan. Dan bukan hanya itu aja, bahkan mendapatkan gelar khusus ya, bukan hanya World Champion. Super Champion. Jadi itu gelar yang diberikan oleh Badan Tinju Dunia WBA, yang kalau si petinju itu sudah mempertahankan gelar selama 10 kali berturut tanpa putus, dia kasih 1 gelar lagi. Gitu ya. Dan bukan hanya 10 kali berturut tanpa putus, 18 kali berturut-turut tanpa putus. Wah, ini berarti membuktikan bahwa persiapan bukan hanya persiapan fisik tapi persiapan mental juga penting ya. Dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Saya kira buat saya sangat penting sekali. Kebayang nggak sih, misalnya kalau udah di dalam ring tinju itu benar-benar ada benar-benar keinget nggak sih ada apa yang dipikirkan atau membayangkan siapa, atau mungkin ketika ditonjok ketika tergeletak gitu? Kalau saat bertanding sih saya fokus pada ya udah lawan saya aja gitu kan ya. Tapi sempat di satu momen saat saya kepukul jatuh itu, yang kalau kadang banyak orang yang tanya ke saya, saat waktu 99 itu saya berhadapan dengan lawan saya dan saya terpukul jatuh telak sekali. Jadi kalau di olahraga tinju bagian rahang yang mereka incer ya, rahang atau pelipis atau ulu hati. Tapi kalau dagu itu sangat sensitif sekali karena dia berhubungan dengan otak kesadaran, otak keseimbangan ya. Jadi memang ada titik-titik yang bisa bagian khusus ya, pasti bagian rahang bagian dagu. Dan banyak orang tanya, kepukul kamu kayak apa? Nggak ada rasanya. Nggak kerasa. Iya, kalau kena pukul, tahu-tahu dari bawah loh. Kok saya di bawah? Gitu. Lagi ngapain? Iya lagi bertanding. It's just so fast gitu ya, terlalu cepat gitu dan terlalu. Enggak ya, memang seperti itu. Kalau kita pukul telak, sampai ya kesadaran itu hilang sementara. Itu yang terjadi saat kita kepukul KO. Tapi saat saya jadi kembali cerita yang 99 itu, saat saya kepukul keras sekali telak, saya langsung bangkit lagi dan 3 kali saya kepukul, 2 kali sepoyong untuk pukul itu. Tetaplah dalam hati saya yang takut ya, yang khawatir, yang ragu-ragu, apa bisa ini baru ronde 1 waktu itu. Baru ronde 1? Wah. Iya, bisa lihat di YouTube. Oke, ntar kita lihat kasih cuplikannya. Iya, ronde 1, terus saya udah begitu. Kebetulan waktu itu yang mama saya, yang sebenarnya dia nggak tega lah, nggak pernah nonton, mau langsung di tempat arena pertandingan. Yang saya dengar juga di rumah pun mungkin nonton, tapi sambil gini-gini. Nggak tega lah, orang mana yang tega melihat. Tapi kenapa saat itu saya minta ibu saya hadir juga ya, karena itu pertandingan buat saya berat dan saya butuh dukungan orang-orang yang sekitar saya yang memang bisa menguatkan saya. Dan saat itu juga, saat saya jatuh juga, yang teringat juga, waduh ibu saya nonton waktu itu gitu. Waduh perasaannya kayak apa sih ya? Seorang ibu, ya pokoknya saya coba bertahan. Saya harus bertahan. Mungkin ada satu orang yang memotivasi saya untuk bisa terus bertahan dan bangkit lagi. Dan akhirnya dibuktikan. Jatuh berkali-kali, terpukul berkali-kali, luka di mana-mana. Tapi ternyata itu semua kadang orang-orang yang memotivasi kita, orang yang mungkin kita pikir dia sangat berarti buat kita ya, mungkin karena ibu kita gitu, membuat bangkit lagi dan semangat lagi. Dan lukanya nggak kerasa ya, kerasa dikit lah, tapi abis itu sembuh lagi. Ya kan? Saat bertanding nggak kerasa, setelah bertanding baru aduh senut tuh ya. Tapi kemenangan itulah yang akan lebih dirasakan, melebihi rasa sakitnya. Oke, jadi semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran penting buat kita semua ya, khususnya buat anak-anak muda yang kayak baru jatuh dikit aja udah kadang kita membayangkan orang-orang yang sakitnya di sini katanya. Kita yang kita sayangi, kita cintai, kadang kalau kita tujuan buat mereka, kita kadang menjadi lebih semangat untuk bisa
meraih apa kita impikan. Oke. Harus dipraktekin. Ini tips sukses. Tips sukses tentang kehidupan ya. Kalau udah ditonjok berkali-kali ala Chris Jones. Jadi thank you sekali lagi buat Chris Jones. Sama-sama. Dan sukses juga buat kamu. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.